Assalamualaikum. Hai anak soli-soliha level 5. Kembali lagi belajar bersama Bu Dinar. Kali ini Bu Dinar akan mengajar pembelajaran matematika. How are you getting on? May you always be in good health and always excited about learning from home. Oke, materi yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu masih mengenai operasi hitung satuan waktu. Ya, dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu menyelesaikan operasi hitung satuan waktu. Baik, anak-anak soli-solihah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Semoga kalian semua mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kalian bisa dengan mudah memahami pembelajaran yang kalian simak kali ini. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, ada yang ingin Bu Dinar sampaikan terlebih dahulu. Operasi hitung satuan waktu ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Allah menjelaskan bahwa manusia itu merugi, baik orang miskin maupun orang kaya, orang punya pangkat maupun tidak, orang tua maupun muda. Namun, kerugian tersebut tidak akan datang kepada orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, orang yang saling menasehati untuk kebenaran, serta dalam kesabaran, yang mana Surat Al-Asr menjadi pengingat agar manusia tidak membuang waktu yang dimiliki dengan melakukan hal negatif. Yang mana arti pada surat tersebut adalah demi masa. Sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Untuk itu, anak-anak, mari kita menjadi golongan orang-orang yang beriman, yang mampu mengerjakan kebajikan dan juga mampu melakukan hal-hal yang positif. Untuk menambah pengetahuan umum kita, Bu Dinar punya informasi nih untuk kalian. Kira-kira kalian tahu tidak ya gambar yang Bu Dinar tunjukkan berikut ini? Ya, apakah ada yang tahu? Bu Dinar hitung 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, betul sekali. Gambar ini adalah menara Big Ben. Menara Big Ben ini merupakan menara jam terbesar kedua di dunia yang berada di gedung parlemen. Ada di negara mana ya kira-kira? Yes, good. Ada di London, tepatnya di Westminster, London, Inggris. Itu sekedar informasi untuk kalian, ya. Are you ready, kids? Yuk, jika kalian sudah siap, silakan siapkan buku tulis matematika, lalu siapkan alat tulis, simak dan catat penjelasan contoh soal yang ada pada video berikut ini. Contoh soal yang pertama. 5 jam setelah pukul 9.25 adalah pukul. Nah, di sini anak-anak kita masih membahas mengenai operasi hitung. Ya, ada kata setelah, berarti kita menghitungnya dengan dijumlah. Nah, untuk penjumlahan dalam jam ini bukan berarti 9.25 ditambah 5.
bukan seperti itu ya. Tetapi cara penyelesaiannya adalah 9.25 ditambah 5 jam. Penulisannya 05.00. Nah, kita hitung dari belakang, dari bagian menit. Berapakah kira-kira jawabannya? Ya, betul. Hasilnya adalah pukul 14.25. Sampai sini bisa dipahami? Baik, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. 1/4 jam sebelum pukul 7.00 adalah pukul. Di sini yang ditanyakan adalah sebelum atau ada kata sebelum. Itu berarti penyelesaiannya dikurang. 1/4 jam. Nah, 1/4 jam ini harus dirubah terlebih dahulu ke dalam satuan menit. Ya, untuk memudahkan perhitungannya. Sekarang kita hitung 1/4 jam sama dengan 1 jam itu ada berapa menit? Ada 60. Maka dari itu dikalikan dengan 60. 1/4 dikali 60. Nah, di sini bisa kita coret. 60 dibagi 4. Ya, nanti hasilnya dikalikan 1. 60 dibagi 4 adalah 15 menit. Jadi 1/4 jam ini sama dengan 15 menit. Nah, sekarang kita masukkan ke operasi hitung pengurangan. 700 dikurangi. Nah, pengurangannya juga 15-nya jangan ditaruh di depan atau hanya 15 ya, tapi ditulis 0015. Di sini berarti 15 menit maksudnya, bukan jam 15. Oke. 700 dikurang 15 menit. Di sini untuk satuan menitnya pukul 7 adalah 00. 00 bisa tidak dikurang 15? Ya, tidak bisa. Untuk itu kita harus merubah satuan menit yang ada pada pukul 7.00 ini supaya bisa dikurangi dengan 15. Itu artinya satuan menitnya harus lebih besar dari 15. Nah, kita merubahnya menjadi 660. Kok bisa? Dari mana 60? 1 jam itu sama dengan 60 menit. Ya, kita meminjam atau mengubah satuan yang di sini menjadi menit. 60 menit. Kalau diubah menjadi 60 menit, otomatis satuan jamnya berkurang karena dia dikurangi atau dipinjam 1 jam ya. Dipinjam 60 menit. Dipindah ke bagian menit. Jadi jamnya ini adalah 6, pukul 6. 6.60 ini berarti jam 6, 60 menit. Itu sama saja dengan 7.00. Ya, merubah satuannya ini tetap harus senilai dengan jam atau waktu di awal. Pasti kalian sudah paham. Setelah itu kita kurangi. 60 dikurang 15 berapa? Ya, betul sekali. 45. Dan hasilnya adalah 6.45. Jadi 1/4 jam sebelum pukul 7.00 adalah pukul 6.45. Kita ke soal berikutnya. Satu 2/5 jam setelah pukul 6.15 adalah pukul. Nah, di sini satuannya atau jamnya yang diketahui adalah bentuk pecahan 1/2/5 jam. Dan diketahui kata setelah. Itu berarti operasi hitung ini adalah di jumlah. Nah, untuk 1/2/5 jam ini harus kita ubah terlebih dahulu. Ada satuan jam dan ada satuan menit.
Nah, di sini untuk 2/5-nya itu kan satuannya dia jam, 2/5 jam. Ini kita ubah ke menit. 1 jamnya tetap ditambah 2/5 dikali 60 menit. Karena tadi ya, 1 jam itu adalah 60 menit. Jadi 2/5 ini satuannya masih jam, yang mana harus diubah ke dalam satuan menit. Sekarang kita kalikan. 2/5 dikali 60. 60 dibagi 5 berapa? Ya, 12. 12 dikali 2 adalah 24. Jadi hasilnya adalah 1 jam 24 menit. Di sini ternyata 2/5 jam itu sama dengan 24 menit. Nah, setelah diketahui ada satuan jam dan satuan menitnya, bisa kita hitung dengan pukul 6.15 nih, dengan jam 6.15 ya. 6.15 ditambah, nah penulisannya seperti ini ya, 1 jam berarti 01 01.24. Kita hitung dari belakang dan hasilnya adalah 7.39. Jadi 1/2/5 jam setelah pukul 6.15 adalah pukul 7.39 atau pukul 7:39 menit. Itu ya. Baik, anak-anak, sampai di sini apakah kalian bisa memahaminya? Semoga kalian sudah memahami materi operasi hitung satuan waktu ini ya. Baik. Yuk sama-sama kita ucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga materi yang Bu Dina sampaikan kalian bisa memahaminya dengan baik. Kalian bisa menyelesaikan soal-soal yang akan diberikan nantinya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Bu Dina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.